dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi, lalu memintanya untuk digunakan untuk pesawat. Aku beruntung. Pak teman, yang tua itu baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, lalu memberikan perahu lamanya itu untuk. Dengan perahu itulah aku dan teman-temanku, Made, Ali, Haru, Joshua, Christine, Butet, dan Maylin akan pergi jauh, jauh sekali. Sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa sekarang aku sendirian di sini? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau mungkin tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru. Di kampung Maya itu, mengunjungi kalian, mengirimi kalian pesan, tapi tak satu pun dari kalian yang menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa. Mungkin aku bukan teman yang asyik. Dari itulah aku mengisi di daerah pantai ini. Hingga aku membuat sebuah ide sederhana, membuat perahu persaudaraan. Dan saat perahu itu aku tampilkan di sosial media, menawari siapa saja yang ingin berlayar denganku. Kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berkhayal melulu. Setelah waktu saya perahu buat mancing-mancing jebol. Gimana mau dipakai berlayar? Begitulah kalian menanggapi ajakan. Aku hampir merasa sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam, para sahabatku mendatangiku. Saat itu aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana, bermula dari aku yang hobi memainkan game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan barang atau jasa atau pakaian atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa pergi berlayar? Begitu kata Mili. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu ini akan kita sebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dari sana, kita bisa dapat tempat yang besar dan sejumlah uang buat Gaza. Nah, ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik. Tapi Joshua sangat spesial. Ia sering dipercaya membuat komposisi untuk kebaktian di gereja. Sedangkan Christine, ia menyuruh agar kami menulis surat mengadu pada Tuhan, lalu mengirimkannya ke tembok ratapan di Yerusalem itu. Ali dan Harun menyarankan agar kami tidak berfoya-foya dan makan secukupnya sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Lalu aku dan Made mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan. Bisa-bisa semampu-mampuku membuat para sahabatku itu berbangga. Berbangga karena memiliki aku.
sudah kami kemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, doa, ayat suci dari pura, dan gereja, barang-barang dari masa kecil yang masih tersimpan. Apa saja? Kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku akan melarungkan perahu itu ke laut lepas. Semoga samudera dan cakrawala yang luas akan menyimpannya sebagai bisikan cinta kepada anak-anak di Gaza. Tuhan pasti akan menjaganya, mengubahnya menjadi gelombang yang akan berubah menjadi doa dan bergema di laut Mediterania. Kami tahu apa yang kami lakukan ini hanya seperti setetes air di tengah samudera penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi kami ingin sekali ada untuk mereka. Kami sangat ingin menjadi bagian kebaikan yang dikirimkan Tuhan untuk mereka. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut, Made. Aku sudah memeriksa perahu ini dengan sangat teliti. Perahu sudah bertabel dengan lem dan seng. Aku juga sudah membawakan air suci dari pura pesananmu. Kau tak perlu khawatir. Sahabatku ini masih cekatan seperti dulu. Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, aku perlihatkan apa yang sudah dikerjakan. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian besar sudah kukirimkan melalui pos. Sisanya akan kita bawa bersama perahu ini. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa ketapelmu. Aku pikir kita tak akan dibutuhkannya lagi. Kita akan berada di tengah lautan. Kalian pasti akan menyukai semua ini. Butet! Oh, Rasba! Rindu kali aku denganmu. Oh iya, tugasmu kali ini adalah menyanyi. Setiap kali kau lihat kami jadi bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus menyanyi. Sepakat kan kau? Apa? Catur. Aku sudah mempersiapkannya untukmu. Tapi kau harus janji ya. Kau harus bermain dengan sportif. Jangan kau pakai cara Bang David Bonner ya. Milin, kenapa? Ada apa? Boy? Kau tak jadi ikut dengan kita. Kenapa, Maylin? Kalau kakak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Siapa yang akan mewakili kita? Kalau ada orang asing menghampiri perahu kita lalu menanyakan ini itu. Hanya kau yang menguasai bahasa Inggris, Jerman, Prancis. Ayolah, Maylin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Dia mati karena leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Beliau adalah Pak Doni.
memberi perahu itu untukku. Saya sudah tidak ada. Menjadi korban saat terjadi kerusuhan antara dua kelompok pemuda di kota kami. Keduanya aku kenal dalam sebuah olimpiade matematika sekolah dasar. Aku sempat melihat keduanya tertangkap kamera dalam sebuah berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat menghadap serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka terkubur dalam reruntuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah sahabat-sahabatku yang mungkin kalian tak akan kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku mereka abadi. Mereka tersembunyi di balik catatan gelap. Satu orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar dan terlalu berat ditanggungkan. Setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati, entah karena lapar, peluru, mortir, karena amarah, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian ini tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabat tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat aku merasa sangat sendiri dan kerinduan pada anak-anak di Gaza dianggap sebagai hayalan gila, mereka mendatangiku dalam mimpi. Di mimpi itu, kami memiliki sebuah perahu yang penuh dengan makanan, selimut, boneka, mainan, buku-buku. Kami seperti titik putih di semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin membantu mereka. Setiap hari pulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku selalu mendatangi perahu itu, mengumpulkan apa saja yang anggap bisa menyenangkan anak-anak di sana. Aku membayangkan mereka tersenyum dan menerimanya. Setiap hari tulis surat rindu untuk mereka, tak sekedar menanyakan kabar atau menanyakan mereka ingin makan apa. Kalian pun akan menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa aku lakukan untuk mereka? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa aku berikan untuk mereka? Pada seharian aku hanya membayangkan seluruh ikan di laut ini berkumpul menjadi satu, menuju ke Gaza, lalu menjadi lauk pauk di piring anak-anak yang kelaparan. Aku telah menulis surat terakhirku untuk mereka. Setelah itu perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, supaya aku bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan kubakar menjadi roti yang tak pernah habis, agar anak-anak
aku ini sebenarnya siapa? Namaku Nusantara.